Ada perintah di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah keluargamu, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Amankanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka sebetulnya tanggung jawab untuk mengamankan anak-anak ini dari neraka itu tanggung jawabnya orang tua. Tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Tapi Masya Allah, orang tua kemudian memasrahkan tanggung jawab itu kepada kiai. Dan diterima oleh kiai. Sehingga kiai ini mengambil alih tanggung jawabnya orang tua sekian banyak ini untuk mengamankan anak-anak ini fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'd. Yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Sufyan Yahya, pengasuh pondok pesantren Darul Ma'arif Bandung, yang saya hormati Khatib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Nurul Yakin, Ketua RMI Kiai Hadi Arif, dan sekretarisnya Pak Ulun Nuha, yang saya hormati Pak Eri dari Inkindo, para asatidz, para santri, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi sekretaris Saka Pak Ulun Nuha sudah berbicara hebat-hebat tentang kegiatan hari ini, tapi sebetulnya aslinya kegiatan ini cuma untuk nambah-nambah pantes saja. Karena sebetulnya maksudul azam dari kegiatan ini adalah supaya saya bisa sowan kepada Kiai Sufyan Yahya. Karena dulu sebelum Muktamar Lampung, sebelum berangkat ke Muktamar Lampung, saya sowan menghadap Kiai Sufyan. Dan sekarang sebelum berangkat ke Muktamar Tambak Beras, saya juga sowan kepada Kiai Sufyan Yahya. Mudah-mudahan hasilnya sama, insya Allah. Nama saya Yahya juga, tapi pasti bukan Abu Sufyan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, NU ini adalah seperti yang disinggung oleh Pak Ulun Nuha tadi, proyeksi dari pesantren. NU itu jantungnya adalah pesantren, maka pantas kalau kemudian pusat dari segala urusan Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren. Karena memang intinya NU ada di pesantren. Nah, pesantren itu sendiri, ibu-ibu bapak-bapak, itu sebetulnya adalah wujud dari tanggung jawab yang luar biasa. Ibu-ibu, para wali murid, bapak-bapak, ada perintah di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah keluargamu, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Amankanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka sebetulnya tanggung jawab untuk mengamankan anak-anak ini dari neraka itu tanggung jawabnya orang tua. Tanggung jawabnya siapa? Orang tua.
Tapi Masya Allah orang tua kemudian memasrahkan tanggung jawab itu kepada kiai. Dan diterima oleh kiai. Sehingga kiai ini mengambil alih tanggung jawabnya orang tua sekian banyak ini untuk mengamankan anak-anak ini fid dunya wal akhirah. Ini Masya Allah. Nah dulu, kiai-kiai dulu, tadi Kiai Sofyan menyebut bahwa pesantren dulu enggak seperti pesantren sekarang, enggak seperti pesantren dulu, kiai sekarang enggak seperti kiai dulu. Kiai-kiai dulu itu mengikhtiarkan dan menjamin amannya santri-santri dunyan wa ukhra itu dengan keramat. Karena para kiai dulu itu ashabul karamah. Kiai-kiai yang keramat, yang dekat dengan Allah, yang doa-doanya mustajab. Sehingga anak-anak yang dititipkan kepada para kiai itu, insya Allah aman dunyan wa ukhra. Nah cuma kiai sekarang ini sudah enggak seperti kiai dulu. Semakin ke belakang, ini kualitas-kualitas, terutama kualitas ruhaniyah itu luntur. Kiai sekarang jauh keramatnya dibanding keramatnya para kiai pada masa lalu. Termasuk sebetulnya ketua umum zaman sekarang ini juga keramatnya jauh dari ketua umum di masa lalu. Sehingga tidak cukup lagi hanya mengandalkan keramatnya kiai. Karena keramat sudah luntur. Maka keramatnya kiai ini harus didukung dengan sarana-sarana yang lain. Yaitu apa? Yaitu wasilah akliyah. Wasail akliyah. Sarana-sarana pendukung yang dipikirkan secara rasional, dipikirkan baik-baik dengan akal. Saya mendapatkan satu riwayat dari salah seorang guru saya, namanya Kiai Mansur Hafidh. Beliau ini putra seorang mursyid Thariqah Qadiriyah besar di Jawa Tengah. Pada suatu hari Kiai Mansur Hafidh ini bersilaturahim ke kediaman Kiai Muslim Rifai Imam Puro. Ini sekitar pertengahan tahun 80-an. Kiai Muslim Rifai Imam Puro ini yang dulu terkenal dengan sebutan Mbah Lim. Saya tidak tahu ibu-ibu ingat enggak, dulu ada kiai terkenal sekali dengan sebutan Mbah Lim. Kediamannya di Klaten. Dari Rembang, Kiai Mansur Hafidh ini pergi ke Klaten menemui Kiai Muslim Rifai Imam Puro Mbah Lim. Sampai di Klaten menjelang siang sekitar jam 10, jam 11 pagi. Ya. Dan seperti di sini oleh Nyai Muslim kemudian disediakan jamuan makan lengkap. Termasuk buah-buahan dan lain-lain. Tapi setelah makanan tertata lengkap, tiba-tiba Mbah Lim mengatakan, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Bahasa Jawa tapi, ayo melu aku, ayo melu aku. Makanan tertata lengkap, enggak diajak makan, Kiai Mansur ini, malah mau diajak pergi. Kata Mbah Lim, natanya di sini, makannya di Jombang. Natanya di sini, makannya di Jombang. Kata Mbah Lim. Maka langsung ikut Mbah Lim berangkat ke Jombang. Sebetulnya Kiai Mansur ini dalam hati menyesal karena beliau melihat di antara makanan yang ditata itu ada buah kegemaran beliau, yaitu apel merah. Wah, saya nggak jadi makan. Batinnya Kiai Mansur, ada apel kesukaan saya ini malah nggak jadi diajak makan.
diajak pergi ke Jombang. Sampai ke Jombang sudah menjelang asar sekitar jam 2 hampir jam 3. Di Tebuireng Jombang. Ternyata Gus Dur sudah nunggu di gerbang pondok. Nunggu di pintu gerbang pondok. Dan begitu lihat mobilnya Mbah Lim dan Kiai Mansur datang, kata Gus Dur, sudah saya tunggu-tunggu baru datang, kata Gus Dur. Lalu Gus Dur bilang, ayo langsung makan, langsung makan. Langsung diajak masuk rumah, langsung makan. Nah, jalan dari mobil ke rumah, Kiai Mansur ini berjalan di sebelahnya Gus Dur. Dan Gus Dur tiba-tiba bilang, jangan khawatir, nanti di sini juga ada apelnya, kata Gus Dur bilang. Ini pertengahan tahun 80-an. Kita tahu waktu itu belum ada HP, belum ada alat komunikasi langsung dengan cara yang singkat. Tetapi karena karomah dari kiai-kiai itu, seolah-olah mereka bisa berkomunikasi langsung. Itu ketua umum PBNU pertengahan 80-an. Masalahnya ketua umum PBNU hari ini itu lunturnya sudah nggak karu-karuan. Maka tidak bisa lagi menggunakan karomah untuk berkomunikasi satu sama lain. Terpaksa kita gunakan wasilah akliyah. Kita gunakan sarana yang timbul dari akal. Yaitu dengan apa? Dengan HP, dengan teknologi. Jadi sarana akliyah inilah yang menjadi pendukung untuk menyulih keramat yang sudah luntur itu. Maka sekarang di pesantren-pesantren ini, ya karena kiai kita ini semuanya menyadari bahwa keramat hari ini sudah luntur, sekarang kita kembangkan wasail akliyah. Sarana-sarana yang kita pikirkan baik-baik dengan akal secara rasional untuk lebih menjamin keamanan santri-santri kita, anak-anak kita selama di pesantren dan mudah-mudahan insya Allah menjadi barokah hidupnya hingga aman fi daril akhirah. Aman dunyan wa ukhra, sebagaimana harapan dari para wali santri, para orang tua ketika menitipkan anak-anak ke pesantren. Nah, semua itulah yang sekarang sedang diupayakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bukan hanya berpikir sendiri, berupaya sendiri, tapi kami juga mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama, ikut membantu agar pesantren-pesantren kita di masa depan berkembang lebih baik, anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan mudah-mudahan insya Allah juga mendapatkan masa depan yang lebih baik, dunyan wa ukhra. Allahumma amin. Saya mohon doa restu dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadirin hadirat, mudah-mudahan ikhtiar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar-ikhtiar yang nafi'ah, yang bermanfaat, yang bisa membawa maslahat dan menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.